بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan adalah merupakan faktor yang sangat utama dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian kedua ini kita masuk dalam hal keutamaan iman yang menjadi faktor pencetus ampunan ini. Yang mana pada bagian 4 ini kita menemukan bahwa ternyata iman akan memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Oleh karenanya ketika kita membaca bagaimana keimanan ini dijelaskan sebagai ketakwaan yang menjadi solusi, Allah katakan wa may yattaqillah, siapapun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, bahwa dengan ketakwaan tersebut Allah akan berikan solusi dari segala apa yang dia hadapi. Sehingga dengan jelas iman dan takwa memang solusi terhadap segala permasalahan manusia. Dan kita sudah melihat di dalam sejarahnya bahwa seluruh nabi menyelesaikan masalah dengan keimanan dan ketakwaan yang mereka pelajari dan ajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berhasil menggunakan keimanan dan ketakwaan sebagai solusi pribadi, sosial, masyarakat hingga ke level negara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita melihat bahwasanya dengan iman dan takwa manusia akan menyelesaikan masalahnya, baik sifatnya duniawi maupun masalah akhirat. Hal yang sama ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq. Ketika Allah menyatakan wa may yattaqillah, siapapun bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka dengan takwa tersebut Allah akan mudahkan urusannya. Dzalika amrullah, itu adalah perintah Allah azzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha, Allah kembali menegaskan siapapun bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan membuat pahalanya makin besar dan makin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lain daripada keimanan sebagai faktor pencetus datangnya ampunan dari Allah adalah bahwasanya nilai iman melampaui nilai dunia dan segala isinya. Jadi dunia yang kita lihat dan kita rasakan hari ini dengan segala jenis yang Allah gelontorkan, di sisi Allah itu hanya kita sebut 1 bagian dari 100 bagian yang ada. Atau dalam persentasi 1% dari 100% yang ada. Dan nilai keimanan ini jauh melampaui itu. Bahkan bisa disebut dunia adalah 1 berbanding dengan 99 nilai keimanan. Dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebuah riwayat yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, qala, Rasulullah menyatakan, qala Musa, Nabiullah Musa pernah menyatakan, ya Rabb, ya Allah, alimni syai'an adhkuruka wa adauka bihi, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa, zikir yang aku gunakan untuk berdoa dan berzikir padamu. Qala, maka Allah menyatakan, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Namun Nabiullah Musa menyatakan, seluruh hambamu menyatakan hal yang sama wahai Allah. Lalu kata Allah, ya Musa, law anna samawati sab', seandainya langit yang 7 lapis, 7 susun,
wa amirahunna selain dan seluruh isinya gairi selain aku wal aradina sab, demikian pula bumi dengan 7 susunnya, fi kaffah berada di sebuah daun timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, sungguh la ilaha illallah yang merupakan password keimanan ini jauh lebih berat dibanding dunia seisinya dengan 7 tingkatannya masing-masing. Demikian keutamaan daripada keimanan bagian kelima. Kita lihat lagi bahwasanya keimanan sangat potensial mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Syafaat seperti kita pahami adalah pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kita melakukan sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat anil Bara an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qila ya Rasulullah, ada yang bilang, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, kira-kira siapa yang paling merasa berbahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Qala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka. Saya sudah yakin wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang bertanya seputar masalah ini kecuali dirimu. Lima ra'aitu min hirsika alal hadits, karena saya melihat engkau sebegitu sangat semangat terkait hadis. As'adun nasi bi syafaati, bahwasanya orang yang paling beruntung dan paling bahagia mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah, siapapun konsisten menyatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sangat jujur dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwanya. Sehingga pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata keteguhan kita memegang prinsip la ilaha illallah yang merupakan password keimanan dan taubat serta ampunan, itu nanti menjadi penyebab datangnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seiring dengan besarnya keimanan kita, maka pahala yang kita bisa dapatkan juga akan makin tinggi. Demikian pula ampunan yang kita dapatkan akan semakin besar. Bahkan amalan-amalan yang tampak remeh secara duniawi akan bisa besar nilainya karena faktor kekuatan iman itu. Kita menemukan sebuah riwayat anil Bara' ibni Azib, dari Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, ia menceritakan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun mutaqanni fil hadis, ada seorang yang bertopeng besi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang tersebut menyatakan, ya Rasulullah, uqatilu au aslim, saya berperang atau saya Islam dulu? Faqala la bal aslim, tetapi kamu masuklah ke Islam. Thumma qatala fa aslam, lalu kemudian ia berjihad, fa aslam, lalu kemudian dia masuk Islam, fa qatala thumma qutil, lalu kemudian ia ikut berjihad sehingga ia terbunuh. Faqala, maka kata Rasulullah, hadza amalun amila qalilan, orang ini baru berbuat sedikit, wa ujira katsiran, namun ia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa keimanan akan menjadi faktor yang menyebabkan amalan menjadi besar nilainya kelak di akhirat. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nilai iman ke-8 akan menjauhkan dari ancaman neraka. Bahwasanya iman itu adalah faktor utama ampunan, faktor utama segala jenis kebaikan, sampai-sampai kemudian kita menemukan sebuah riwayat dirilis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Itban ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Itban ibni Malik Ansari,
Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan, Inna Allah qad harrama 'alan nar, sungguh Allah mengharamkan bagi neraka, man qala la ilaha illallah, siapapun mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajh Allah, yang mana ucapannya terkait kalimat tauhid tersebut bertujuan atau bermaksud untuk mencari karunia ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai keimanan begitu sungguh sangat besar, termasuk adalah bahwasanya ya dengan kalimat la ilaha illallah maka seseorang akan mendapatkan jarak yang jauh dari ancaman neraka. Semoga keimanan kita senantiasa terjaga walaupun dia sifatnya fluktuatif, namun berharap bahwa kita meninggal dalam kondisi keimanan yang kokoh, yaitu dengan husnul khatimah. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.